Kali ini admin akan bercerita tentang seorang serial killer yang terkenal akan kesadisannya. Tanpa perlu berlama-lama, pasang headset kalian dan selamat menyaksikan. Jack the Ripper adalah pembunuh legendaris yang memulai aksinya di distrik Whitechapel, London pada tahun 1888. Pada masa itu, Jack the Ripper menjadi sosok yang sangat ditakuti oleh masyarakat di Whitechapel. Sosok pembunuh berantai ini terkenal dengan cara membunuhnya yang sangat kejam. Jack memotong leher korbannya, memutilasi tubuhnya, dan mengambil organ dalam para korbannya. Kemudian, jasad korbannya yang sudah tak bernyawa akan dibuang begitu saja di lorong-lorong yang ada di Whitechapel. Keahlian Jack dalam mengambil organ dalam korbannya membuat kepolisian curiga bahwa sosok Jack yang sebenarnya merupakan seseorang ahli bedah atau anatomi tubuh manusia. Sayangnya, meskipun sudah banyak orang yang diperiksa, polisi tidak bisa menemukan sosok Jack the Ripper yang sebenarnya. Bahkan, sampai saat ini sosok Jack masih menjadi misteri yang tak pernah terpecahkan. Jack diklaim bertanggung jawab atas pembunuh 5 wanita yang semuanya berprofesi sebagai wanita penghibur. Meskipun penyidik setempat meyakini bahwa sebenarnya Jack sudah menghabisi sekitar 100 orang, tapi secara resmi korbannya ada 5 orang wanita. Kelima wanita malang ini diyakini sebagai korban Jack the Ripper karena cara membunuhnya yang sama, yakni dengan mengoyak tubuh korbannya. Tak hanya sampai di situ saja, organ-organ tubuh kelima korban ini juga dinyatakan hilang. Dan cara pelaku memotong tubuh dan mengambil organnya sangat rapi sehingga memperkuat dugaan bahwa Jack the Ripper merupakan seorang yang paham dengan ilmu bedah. 5 wanita yang menjadi korban kekejaman Jack the Ripper dijuluki The Canonical Five. Mereka adalah Mary Ann Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Eddowes, dan Mary Jane Kelly. Hampir semua korbannya punya ciri khas mutilasi yang sama, yaitu garis luka miring di bagian tenggorokan, mutilasi di area perut dan kelamin, sayatan di wajah, dan organ tubuh yang hilang. Pemilihan korban yang sama-sama berprofesi sebagai wanita penghibur memperkuat dugaan bahwa Jack memiliki kebencian mendalam terhadap wanita, terutama wanita yang menggeluti dunia prostitusi. Jadi, Jack sebenarnya tidak memilih korbannya secara acak, melainkan ia sudah mempunyai rencana dan melakukannya hanya pada wanita penghibur saja. Berdasarkan analisa para ahli yang dulu mengotopsi jenazah korban pembunuh berantai Jack, sosok pelaku ini menghabisi nyawa korbannya pada pagi hari, tepatnya waktu subuh di hari Jumat, Sabtu, atau Minggu. Entah apa alasan Jack memilih waktu membunuh saat akhir pekan. Mungkin saja, Jack the Ripper sebenarnya adalah pekerja biasa yang mempunyai tanggung jawab pada pekerjaannya sehari-hari. Jadi, Jack lebih memilih melancarkan aksinya di akhir pekan ketika semua orang masih tertidur. Kasus pembunuhan berantai yang dilakukan oleh Jack the Ripper cukup membuat kepolisian setempat kewalahan. Pasalnya, investigasi yang mereka lakukan tak kunjung menemukan titik terang. Walaupun polisi sudah melakukan penyelidikan terhadap belasan orang yang dicurigai sebagai tersangka pembunuhan sadis ini. Adapun 15 orang tersangka tersebut memiliki profesi yang berbeda-beda, dan hanya ada satu nama yang berprofesi sebagai dokter yaitu Michael Ostrog. Sementara itu, polisi juga mencurigai Aaron Kosminski, seorang tukang cukur pada masa itu. Di antara 15 orang tersangka, salah satunya merupakan wanita, yakni Lizzie Williams yang merupakan istri dari Sir John Williams, pendiri Perpustakaan Nasional Wales. Diduga Lizzie melakukan pembunuhan karena mandul dan cemburu terhadap wanita-wanita yang memiliki kesuburan. Lizzie dikenal sebagai pribadi yang sangat mencintai sang suami. Sir John Williams sendiri merupakan dokter kerajaan Whitechapel. Pemilihan Mary Ann Nichols sebagai korban pertama juga berhubungan dengan Sir John yang konon sempat membantu Mary Ann untuk melakukan aborsi. Walaupun sudah lebih dari 130 tahun berlalu, kasus pembunuhan yang dilakukan Jack the Ripper ini masih menjadi misteri yang menarik untuk dibahas. Pasalnya, waktu satu abad tidak membuat pihak berwajib dari generasi ke generasi mampu memecahkan kasus ini. Gimana nih menurut kalian tentang kisah kali ini? Siapakah pelaku sebenarnya? Apakah seorang pria atau wanita? Silahkan komen di bawah. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan sampai ketemu di video lainnya.